Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita meminta ampun atas dosa-dosa kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Karena barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala jalla jalaluh, dan Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakannya pasangannya, yaitu Hawa. Kemudian diciptakannya keturunan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta pertolongan, dan jagalah silaturahmi. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal-amal kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah kemenangan yang besar. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah kita sampaikan ayat-ayat tentang takwa agar kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menjalankan di antara ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita hidup di dunia ini tentu memiliki banyak kebutuhan, memiliki banyak keperluan, banyak yang kita inginkan, baik dalam urusan dunia, urusan keluarga kita, urusan pekerjaan kita, anak-anak kita, ataupun untuk urusan akhirat kita. Kita memiliki banyak keperluan, kebutuhan, keinginan. Sehingga di antara cara bagi kita untuk bisa terpenuhi apa yang kita butuhkan adalah dengan cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Karena Allah sendiri berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berdoa kepadanya, dan Allah berjanji akan mengabulkannya. Bahkan di kelanjutan ayatnya dikatakan bahwasanya
orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah justru ancam dengan neraka. Sehingga berdoa kepada Allah untuk kita bisa terpenuhi keinginan kita, kebutuhan kita, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada siang hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan menyampaikan tentang dua waktu mustajab. Dua waktu yang mustajab, yang berpeluang besar agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua waktu yang mustajab, yang waktu ini ada setiap hari, kita temui setiap hari, sehingga sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan dua waktu yang mustajab ini, yang kalau kita berdoa pada waktu itu peluangnya besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang pertama, waktu mustajab yang pertama adalah waktu di antara azan dan iqomah. Waktu antara azan dan iqomah ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sebagaimana dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, "Innad du'a", sesungguhnya doa itu, la yuraddu, tidak akan ditolak. Doa tidak akan ditolak, bainal adzan wal iqomah, antara adzan dan iqomah. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan sesungguhnya doa di antara adzan dan iqomah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan fada'u, maka kalian berdoalah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini waktu yang pertama yang hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu mustajab untuk berdoa antara azan dan iqomah. Lalu bagaimana tata caranya? Tata caranya dijelaskan oleh hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr. Sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ketika beliau mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu telah mengungguli kita dalam banyak hal." Muadzin, tukang adzan, itu mengungguli kita dalam banyak hal. Artinya muadzin ini mendapatkan pahala yang banyak. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, beliau merasa iri kepada muadzin. Bagaimana caranya agar beliau juga bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya muadzin? Maka Rasulullah mengatakan, "Kul kama yaqulun", katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Faidan tahaita, ketika sudah selesai, fasal tuqtah, maka berdoalah, niscaya dikabulkan. Sehingga tata caranya adalah ketika kita hendak memanfaatkan waktu mustajab berdoa di antara adzan dan iqomah adalah dengan cara kita mendengarkan adzan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendengar adzan berkumandang, hendaknya kita diam dan mendengarkan. Seandainya kita sedang rapat misalkan, ya rapat dihentikan sebentar, kita dengarkan azan. Atau kita sedang di sawah sedang mencangkul, ya mencangkul dihentikan dulu sebentar, kita dengarkan azan. Kemudian kul kama yaqulun, kata Rasulullah, ucapkanlah, tirukanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita ikuti asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai kita dengarkan, kita ikuti. Sama persis seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika muadzin mengatakan
hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Sehingga semua ucapan muadzin kita tirukan kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, melanjutkan, faidan tahaita, ketika sudah selesai fasal, maka memintalah, berdoalah. Selesai kita mengucapkan, menyerukan muadzin, kita diperintahkan oleh Rasul untuk berdoa. Tuqtoh, kata beliau, niscaya akan diijabahi. Sehingga inilah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu pertama yang mustajab, yang peluangnya besar untuk dikabulkan doa kita adalah waktu antara azan dan iqomah. Dengan sebelumnya kita menirukan azan, selesai azan kita berdoa. Insya Allah ini waktu yang mustajab. Sehingga silakan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang memiliki keperluan, yang memiliki kebutuhan, yang punya keinginan, silakan disampaikan, diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab. Di antara yang pertama adalah di waktu antara azan dan iqamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waktu yang kedua. Waktu kedua yang juga mustajab untuk kita berdoa, dan ini waktu kita jumpai setiap hari, adalah waktu di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, ketika beliau meriwayatkan, Rasulullah mengatakan, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kalian, Tuhan kalian, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala turun kula lailatin, setiap malam, ilas sama'i dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap malam di sepertiga malam yang terakhir, turun ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalah, niscaya aku kabulkan. Man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyah, aku akan penuhi. Waman yastaghfiruni, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, fa'aghfirullah, aku akan mengampuninya. Ini 3 janji dari Allah di sepertiga malam yang terakhir. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan, kata Allah. Barang siapa yang beristighfar, minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ini terjadi di setiap sepertiga malam yang terakhir. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepertiga malam terakhir itu dihitung dari masuknya awal malam, yaitu ketika waktu maghrib, sampai dengan selesainya malam, yaitu waktu subuh. Ketika maghrib jam 6 malam misalkan, dan subuhnya jam 4, maka tinggal kita bagi 3. Maka insya Allah sepertiga malam yang terakhir dimulai dari jam 1 malam. Jam 1 malam hingga subuh datang, termasuk waktu sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang mustajab untuk berdoa, yang Allah sendiri berjanji, barang siapa berdoa, aku kabulkan. Barang siapa meminta, aku berikan.
Barang siapa minta ampun, aku ampuni. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dua waktu yang mustajab yang hendaknya kita memanfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu ini kita jumpai setiap harinya. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini sedikit kita simpulkan bahwasanya ada dua waktu yang mustajab, dua waktu yang berpeluang besar doa kita dikabulkan, yang kita temui setiap hari, yang kalau kita jumlahnya ada 6 kali. 6 kali kita bertemu waktu yang mustajab setiap hari. Kenapa 6 kali? Karena waktu yang pertama waktu antara azan dan iqomah, sedangkan azan iqomah setiap hari ada 5 kali. Mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ada 5 kali azan, 5 kali iqomah, maka 5 kali waktu yang mustajab, ditambah waktu yang kedua sepertiga malam yang terakhir, sehingga totalnya ada 6 waktu mustajab setiap hari kita jumpai. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memanfaatkan waktu ini, kita sampaikan keinginan kita, kebutuhan kita, hajat kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Akhirnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.